Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik ke-25. Politik hukum. Disediakan oleh Global Tutorial. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitik, yang merupakan bentukan dari dua kata rechts dan politik. Sedangkan, politik itu sendiri atau politik dalam bahasa Belanda, policy dalam bahasa Inggris, siasah dalam bahasa Arab. Politik adalah segala macam yang berhubungan dengan ketatanegaraan, hubungan internasional dan pemerintahan. Politik juga sebagai suatu kekuatan untuk dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi politik lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah. Politik hukum tidak dapat dipastikan kapan muncul, maupun siapa pelopornya. Pengertian atau definisi politik hukum itu sendiri menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Belevroid, politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku, ius constitution, yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, ius constituendum. 2. Menurut Hartono Hadisuprapto, politik hukum adalah suatu kebijaksanaan atau disebut dengan bahasa asing policy dari penguasa negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia. 3. Menurut E. Utrecht, politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat suatu ius constituendum, dan berusaha agar ius constituendum itu kemudian berlaku sebagai ius constitution. Utrecht menjelaskan bahwa pemerintahan yang demokratis politik hukum yang berlaku adalah menciptakan hukum yang mendekatkan hukum positif itu dengan realitas masyarakat, sedang pada pemerintahan yang tidak demokratis atau yang didominasi oleh elit politik, maka politik hukum menciptakan hukum positif yang menjauhkan hukum positif itu dengan realitas sosial. 4. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan, dalam rangka pembaharuan hukum. 5. Menurut Toku Muhammad Radi, politik hukum itu sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum itu hendak diperkembangkan. 6. Menurut Mahfud MD dalam disertasinya, Perkembangan Politik Hukum, studi tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia, adalah kebijaksanaan hukum yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang dalam implementasinya meliputi a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuktian hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan. B. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. 7. Menurut Patmo Wahyono, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. 8. Menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 9. Menurut Sacipto Raharjo, politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 10. Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum itu tidak terlepas daripada realitas sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas dari realita dan politik hukum internasional. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik. Politik hukum pembentukan undang-undang merupakan kajian yang sangat menarik karena selama 200 tahun terakhir, lembaga legislatif merupakan institusi kunci dalam perkembangan politik negara-negara modern. Politik hukum memerlukan sebuah mekanisme yang melibatkan banyak faktor. Kita mengenal mekanisme ini sebagai sebuah proses politik hukum. Dari pengertian ini, politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis teoritis dan dimensi normatif operasional. Sebagai dimensi filosofis teoritis,
politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sebagai dimensi normatif operasional, politik hukum lebih terfokus pada pencerminan kehendak penguasa terhadap tatanan masyarakat yang diinginkan. Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosiokultural, dan political will dari masing-masing pemerintahnya. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular, hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja, bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional. Berbeda dengan ilmu hukum yang bersifat teoretis rasional dan teoretis empiris serta filsafat hukum yang bersifat teoretis filsafat, politik hukum berbicara pada tataran empiris fungsional dengan menggunakan metode teleologis konstruktif. Politik hukum dalam pengertian sebagai etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum, lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi masyarakat yang diinginkan. Sebagai sebuah disiplin hukum, politik hukum memberikan landasan akademis terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks kesejarahan, situasi dan kondisi, kultur, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dan dengan memperhatikan pula kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Melalui proses seperti ini, produk hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat dapat diterima, dilaksanakan dan dipatuhi. Gilbert Afcharian dan George E. Masanat mengatakan ada 5 macam prinsip utama ideologi politik, yang dalam uraian ini akan dilihat kaitannya dengan politik hukum dan perundang-undangan sepanjang ada relevansi dan urgensinya. Prinsip tersebut adalah 1. Perceptual selectivity. Prinsip ini dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek-aspek tertentu saja dari semua persepsi yang mencuat ke permukaan dalam percaturan politik. Inti dari prinsip ini ialah keselektifan dalam menilai fenomena-fenomena termasuk simpang siur opini dan persepsi yang berkembang dalam masyarakat. 2. Rationality. Prinsip ini, perlu ditempuh sikap politik yang secara rasional memilih di antara sikap yang akan dikembangkan, misalnya, akan mempertahankan status quo atau terbuka dan bersedia menerima gerakan pembaruan terhadap sistem kekuasaan yang dinilai sudah mengalami kegagalan. 3. Scriptualism. Prinsip ini muncul dilatar belakangi oleh keyakinan penganutnya terhadap skripto yaitu ajaran yang tertentu yang dianggapnya mengandung kebenaran dan harus diikutinya. 4. Normative certitude. Prinsip ini mengemukakan moral sense sebagai ajaran moralitas yang terdapat dalam ajaran atau ide yang bersumber pada manusia, atau ajaran agama, yang kemudian menjadi fondasi bagi idealisme politis bagi para penganutnya. 5. Transcendentalism. Menurut paham ini, para pengikut terhadap suatu ideologi yang diyakini sebagai suatu yang akan membawa pengikutnya kepada status dan kondisi sebagai suatu visi yang transendental yang dinilai luhur dan baik. Secara tidak langsung, Purbacaraka telah menempatkan disiplin politik hukum sebagai sebuah disiplin hukum khusus yang sangat penting dan berpengaruh dalam proses pembentukan segi khusus disiplin hukum dan teknologi hukum. Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum sebagai berikut. 1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Tujuan ini bisa berupa satu tujuan besar yang tunggal. Bisa juga dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik menurut bidang, seperti ekonomi, sosial. Yang kemudian masih bisa dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi. 2. Cara-cara apakah dan manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi. 3. Kapankah waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan? 4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien, dengan perubahan total.
Dengan perubahan bagian demi bagian, William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum. Legal policy itu sendiri mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Menurut Mahfud MD, konfigurasi politik tertentu akan berpengaruh terhadap karakteristik produk hukum yang dihasilkannya. Bintan Ragen Saragih mendefinisikan konfigurasi politik hukum sebagai suatu kekuatan-kekuatan politik yang real dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi ini biasanya muncul dalam wujud partai-partai politik. Jika partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam pengambilan kebijakan hukum maupun kebijakan lainnya, maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan apabila berlaku sebaliknya, maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik otoriter. Kekuatan politik juga nampak dalam organisasi-organisasi kepentingan, tokoh berpengaruh dan sebagainya. 1. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi berperannya potensi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas asas mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik di negara demokrasi. Konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum responsif. 2. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini dicirikan oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal. Konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum yang berkarakter ortodoks. 3. Konfigurasi politik non-demokratis adalah konfigurasi yang mengandung ciri-ciri demokrasi dan otoriter sekaligus, tetapi yang lebih menonjol watak otoriternya. 4. Konfigurasi politik non-otoriter adalah konfigurasi yang mengandung ciri-ciri demokratis dan otoriter sekaligus, tetapi lebih menonjol watak demokratisnya. 5. Hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Karakter produk hukum responsif pembuatannya melibatkan partisipasi, demokratis, muatannya aspiratif, dan rincian isi limitatif. 6. Hukum konservatif ortodoks elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positifis instrumentalis yakni menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Karakter produk hukum ortodoks pembuatannya sentralistik dominatif, muatannya positifis instrumentalistik, dan isinya open interpretatif. Proses penggalian aspirasi masyarakat seringkali bersifat dinamis artinya dipengaruhi oleh jenis atau corak masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yakni disusun oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial seperti identitas keagamaan, identitas etnis, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang unik dan berbeda dari kelompok lain. Hal penting yang muncul sebagai konsekuensi adanya keragaman ini adalah persoalan stabilitas, harmoni sosial maupun persaingan identitas dalam arena-arena sosial. Dalam konteks ini kita perlu mengkaji politik hukum dari sisi apakah aspirasi yang tergali dari masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam perumusan hukum oleh penyelenggara negara atau sebaliknya. Karena suatu aturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan diakui eksistensinya oleh masyarakat apabila mempunyai keabsahan secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Keabsahan sosiologis diartikan sebagai penerimaan hukum oleh masyarakat artinya bukan hanya ditentukan oleh paksaan negara. Keabsahan filosofis adalah apabila kaidah hukum tersebut mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi rekat side. Sedangkan keabsahan secara yuridis dijelaskan sebagai kesesuaian bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Akan tetapi,
sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Politik hukum yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan hierarki hukum itu sendiri, atau berdasarkan logeman, yaitu sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud. Politik hukum nasional di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan lelah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Selain itu, tujuan dari politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu, 1. Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan 2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Jadi, jika politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan, maka politik hukum dibentuk adalah dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis fungsional, Penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas. Daniel S. Leff berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum pemerintah baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan. Berdasarkan definisi politik hukum nasional yang telah dikemukakan sebelumnya, apabila ditekankan memiliki 5 agenda, yaitu, 1. Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak. 2. Penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut. 3. Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku. 4. Proses pembentukan hukum. 5. Tujuan politik hukum nasional. Terkait dengan hukum nasional, Arif Sidarta mengusulkan tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan rasionalitas nilai 5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah. 6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia merupakan pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada 2 alasan yaitu, 1. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. 2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia pernah mengalami pergantian undang-undang dasar, di antaranya, 1.
UUD 1945, berlaku dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949, kecuali negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. 2. Konstitusi RIS, berlaku dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. 3. UUD 1950, berlaku dari tanggal 17 Desember tahun 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959. 4. UUD 1945, berlaku dari tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai sekarang, serta telah diamandemen 4 kali yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Di dalam UUD 1945 dan Konstitusi RIS tidak terdapat apa yang disebut politik hukum nasional, tetapi di dalam UUD sementara 1950 pasal 102 disebutkan bahwa, hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara pidana dan hukum acara perdata, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundangannya menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Dari pasal 102 UUD sementara 1950 dapat menarik suatu kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia menghendaki kodifikasi lapangan-lapangan hukum tersebut. Setelah UUD 1945 berlaku lagi untuk kedua kalinya, politik hukum diwujudkan pertama kali dalam TEP MPR nomor IV-MPR 1973. Contoh politik hukum terdapat dalam TEP MPR nomor II-MPR 1983 bab 4, bahwa dalam pembangunan dan pembinaan hukum akan dilanjutkan usaha-usaha untuk 1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan antara lain mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. 2. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Contoh lain politik hukum nasional diatur dalam Ketetapan MPR nomor IV-MPR 1999 dalam bab 4 mengenai arah kebijakan hukum, dinyatakan, 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi. 3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. 4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. 5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Polri, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. 6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. 7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. 9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. 10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut. 1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni,
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial. 4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori. b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan. c. Mewujudkan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan nomokrasi, kedaulatan hukum. d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. 5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Politik hukum memiliki ruang lingkup yang mencakup 1. Proses penggalian nilai-nilai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. 4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang, yang sedang, dan yang telah ditetapkan. 6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. 7. Arah penegakan hukum yang berbasis pada rasa keadilan masyarakat. Dalam perumusan politik hukum oleh DPR yang tertuang dalam undang-undang, dilakukan melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut. Tingkat 1 terdiri atas tahapan, sidang pleno, penjelasan pendapat fraksi, rapat fraksi. Rapat fraksi dengan tahapan, membahas rancangan undang-undang, membahas penjelasan pemerintah, menetapkan juru bicara fraksi. Tingkat 2 terdiri atas tahapan, pemandangan umum, dan daftar inventarisasi masalah. Tingkat 3 terdiri atas sidang komisi, sidang gabungan komisi, dan sidang panitia kerja dan panitia khusus. Tingkat 4 terdiri atas tahapan, pendapat akhir fraksi, dan pendapat pemerintah. Demikianlah materi topik ke-25 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.